Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika, ya. Etika yang saya dapatkan dari hasil membaca beberapa buku, terutama tentang etika filsafat ya, dalam bidang filsafat gitu. Nah, saya teringat salah satu buku yang sangat bagus ditulis oleh dosen filsafat Profesor Magnus Suseno, seorang guru besar filsafat di STF Triakarya yang menulis buku berjudul Etika Jawa. Bukunya seperti ini, Etika Jawa. Nah, di sini saya juga memadukan buku yang ditulis oleh almarhum dari Romo Mangun Wijaya, yang berjudul ini nih. Ya, ini buku lama, buku klasik, Sastra dan Religiositas. Di sini juga saya akan menggabungkan, artinya saya akan menarik kesimpulan pribadi saya, opini pribadi saya tentang dua buku ini yang saling berkaitan gitu. Nah, saya akan menyoroti tentang beberapa poin tentang miskonsepsi atau pandangan keliru tentang penerimaan gitu ya. Karena kita fokusnya dalam etika Jawa, di Jawa itu ada istilah nerimo itu ya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa orang yang nerimoan itu dianggap lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan gitu ya. Tapi apakah benar orang yang nerimo itu seperti itu pandangannya? Atau penilaian seperti itu, bahwa orang nerimo itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa orang nerimo itu tidak bisa melakukan sesuatu ya. Apakah nerimo itu bisa diartikan sebagai orang yang lemah gitu ya? Nah, kita akan melihat di sini definisinya sangat bagus sekali yang dituliskan oleh Romo Magnus ya di dalam buku Etika Jawa. Nerimo itu kan berasal dari tradisi Jawa ya. Tradisi Jawa atau etika Jawa itu nerimo. Saya bacakan ya. Sini deh saya bacakan. Siapa yang dengan demikian menyadari bahwa ia akhirnya selalu dan seluruhnya tergantung yang ilahi, dengan sendirinya menemukan sikap yang tepat terhadap apa saja yang dialaminya. Beberapa sikap yang khas yang dinilai sebagai tanda kematangan moral akan saya sebut di sini. Orang Jawa hendaknya bersikap sabar. Sabar itu tanda seorang pemimpin baik. Ia maju dengan hati-hati, melangkah dengan mencoba-coba, seperti kalau ia melangkah di atas papan yang belum diketahui kekuatannya. Sabar berarti mempunyai nafas panjang dalam kesadaran bahwa pada waktunya nasib yang baik pun akan tiba. Sikap-sikap penting lain ialah nerimo dan ikhlas. Nih ya, nerimo ya. Nerimo berarti menerima segala apa yang datang ke kita tanpa protes dan tanpa pemberontakan. Nerimo termasuk sikap Jawa yang paling sering dikritik. Kenapa? Karena disalahpahami sebagai kesediaan untuk menelan segala-galanya secara apatis. Sebenarnya nerimo itu sikap hidup yang positif. Nerimo merupakan sikap hidup yang positif. Nerimo berarti bahwa orang dalam keadaan kecewa dan dalam kesulitan pun bereaksi dengan rasional, dengan tidak ambruk, dan juga dengan tidak menentang secara percuma. Nerimo menuntut kekuatan untuk menerima apa yang tidak dapat dielakkan tanpa membiarkan diri dihancurkan olehnya. Sikap nerimo memberi daya tahan untuk juga menanggung nasib yang buruk. Bagi yang memiliki sikap itu, suatu malapetaka kehilangan sengsaranya. Ia tetap gembira dalam penderitaan dan prihatin dalam kegembiraan. Suatu ungkapan khas Jawa berbunyi, hidup itu tidak mudah. Disebut mudah ya mudah, disebut sulit ya sulit. Kurang lebih pemaparannya seperti itu dari Romo Magnus. Jadi nerimo merupakan sikap batin kita ya, sikap hidup kita dalam orang Jawa yang menerima realitas tanpa pernah merasa patah gitu. Apakah segalanya sudah diupayakan? Sudah ya. Dalam hal ini segala upaya sudah dijalankan, tapi pada kenyataannya realitas berkata lain. Realitas menentukan sikap lain, sehingga mau tidak mau kita harus menerima sebagai kenyataan yang ada gitu ya. Jadi menerima realitas tanpa pernah merasa patah. Itu dalam istilah Jawa disebut nerimo. Jadi bukan tanda bahwa orang itu negatif gitu.
bukan tanda bahwa orang Jawa dalam sikap nerimonya itu dianggap lemah. Tidak seperti itu ya. Nerimo dalam pengertian menerima realitas tanpa pernah merasa patah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan sikap religiusitas ya, spiritualitas kita. Nah, saya lanjutkan ya. Di sini Romo Mangun ya, dalam sastra dan religiusitas gini. Sebenarnya apa ya, kritik terhadap sastra gitu ya, atau opini-opini pribadi dari Romo Mangun terhadap beberapa sastra-sastra gitu ya. Kurang lebih penggalannya seperti ini. Sikap manusia yang kendati pun tahu akan dipukul terus-menerus, namun toh goes on fighting, pada hakikatnya adalah sikap religius gitu ya. Sebab itu menandakan dia punya harapan. Dia melihat pijar cahaya akhir yang walaupun jauh membuatnya bertekad untuk hidup terus dan merebut kehidupan. Dan harapan itu akhirnya hanya dapat disendikan pada dasar kepercayaan bahwa benar-benar ada sesuatu kebenaran terakhir, suatu keadilan terakhir, sehingga seluruh perjuangannya itu toh punya arti, toh pantas dengan harga biaya korbannya. Kemauan untuk hidup dan berharap walaupun kegelapan di sekeliling seolah-olah tidak memberi harapan maupun napas. Kemauan untuk hidup itulah yang sekaligus menghidupi sesama manusia lain. Bukankah itu esensi dari setiap sikap religius? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nerimo dalam pandangan Romo Mangun juga seperti itu. Kurang lebih adalah memancarkan sikap religiusitas gitu. Tidak pernah merasa patah dalam menerima realitas. Jadi sudah bukan, kita tidak bisa menganggap atau miskonsepsi atau pemahaman lagi tentang sikap nerimo yang menganggap bahwa orang menerimo dalam falsafah Jawa itu disebut orang yang lemah, orang yang negatif. Tidak seperti itu ya. Karena penjelasan-penjelasan tadi dari Romo Mangun maupun Romo Magnis itu searah gitu ya. Bahwa menerima adalah menerima realitas tanpa merasa patah. Dia terus berjuang menghadapi realitasnya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada opini pribadi, silahkan berikan opini pribadi di kolom komentar ya. Thank you.